Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hargianti, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 8 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang kritik sosial melalui teks anekdot. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama yaitu kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis gagasan ataupun pesan yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot secara kritis dan reflektif. Yang kedua, kalian mampu memirsa teks anekdot agar dapat menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot. Anekdot ialah teks cerita singkat yang tidak biasa dan unik, berisi kritik yang menggelitik, lucu, dan menarik. Anekdot biasanya juga berangkat dari fakta atau orang sebenarnya yang di dalamnya terdapat nilai kebenaran yang dapat dijadikan introspeksi dan memperbaiki keadaan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, dan yang keempat reaksi, dan yang terakhir kelima yaitu koda. Anak-anak, kita lanjut pada tadi kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah sebuah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi, dalam teks anekdot, kadangkala ada sebuah cerita yang mengajukan pertanyaan, namun tidak perlu kalian menjawabnya karena itu sifatnya adalah penegasan atau untuk perenungan bagi para pembacanya, agar situasi membuat para pembacanya lebih tergugah dengan apa yang disampaikan. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks anekdot yaitu menggunakan konjungsi waktu atau konjungsi temporal. Ya, konjungsi waktu atau konjungsi temporal biasanya berupa ada kata sejak, setelah, semenjak, sewaktu, saat itu, ketika, dan lain-lain. Silahkan nanti kalian pilih atau kalian analisis sesuai yang ada dalam teksnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dalam teks anekdot berbeda ya dengan kalimat retoris tadi. Kalau menggunakan kalimat tanya, biasanya pada teks anekdot cirinya sama dengan kalimat tanya lainnya atau istilah lainnya adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif biasanya ada tanda tanya lalu menggunakan kalimat tanya berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah, permohonan, ajakan, larangan, dan pembiaran. Biasanya ketika kalimat imperatif berupa ajakan ditandai dengan kata ayo dan mari. Selanjutnya yang kelima menggunakan kata-kata kerja material atau kata kerja verba atau predikat. Biasanya kata kerja atau kata predikat adalah kata-kata yang bersifat melakukan sesuatu aktivitas. Contohnya misalnya menyapu, makan, tidur, dan pergi. Bisa juga dengan contoh-contoh yang lain. Silahkan kalian menemukan sendiri kata-kata kerja, verbal atau material yang ada pada teks. Dan yang terakhir, keenam, menggunakan majas sindiran. Ada yang tahu majas sindiran? Ya, majas sindiran berupa satu, majas ironi, kedua, majas sarkasme, ketiga, majas sinisme.
Sebelumnya, Ibu akan memutarkan terlebih dahulu satu tayangan teks lawakan tunggal atau stand up comedy yang berjudul Liburan Kuli Bangunan yang disampaikan oleh Didi Suci7. Silahkan kalian simak ya. Datang liburan, orang-orang mah sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya mah malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dupan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak lawakan tunggal stand up comedy Didi Suci7 tentang Liburan Kuli Bangunan. Apa sih makna yang kalian temukan dari teks anekdot tersebut? Ada yang tahu? Ya, yaitu seberapa sulit dan beban berat kehidupan yang kalian temukan, maka selalu ada hal yang bisa membahagiakan. Itu maknanya. Baik anak-anak ibu sekalian, mungkin materi kita sampai sini dulu ya. Terima kasih, salam dan bahagia.